Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izin serta ridhonya kita semua dapat berkumpul bertemu dalam bulan suci Ramadan pada tahun 1443 Hijriah ini, yakni di acara webinar Ramadan Bespat Talk. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, pada tabiin tabiatnya dan serta umatnya yang insya Allah yang termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi pada acara webinar Ramadan ya, bersama Pespat Talk di tahun 1443 Hijriah ini, yang dimana nanti untuk pada hari ke-10 ini atau pada webinar episode 10 ini nanti akan ada materi yang dibawakan oleh Pak David Prigasan, yang dimana untuk materinya yaitu Introduction to Pexan EPPN. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Dandi Gustiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita disehatkan, dipermudah, dan dilancarkan untuk segala urusan yang kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal haqqa bil haqqa wal hadi ila wal khatami lima sabaqa wan nasiri ila sirati mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta syahla. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah, juga Engkau jadikan sebuah kesulitan. Jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses. Dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati Allah-Mu. Ya Allah, Ya Hafiz, Ya Jalil, Zat yang Maha Menjaga dan Mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya, dan lindungi keluarga kami dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Ghafar, Ya Qahar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealpaan yang kami perbuat. Kesalahan dan dosa yang kami lakukan, sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ananda Dandi Gustiawan yang sudah membawakan baca doa pada pagi hari ini. Semoga bacaan doa yang telah kita kabulkan, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Pak David Prigasan,
Nah, nanti sedikit bocoran mungkin untuk materi ini melanjutkan materi yang awal pertama kali dibawakan oleh Pak Danu tentang VXLAN gitu kan. Nah, nanti di sini akan lebih jelas lagi nih, gitu, lebih terangkan lagi untuk pesannya itu di VPN-nya gitu ya. Untuk mempersingkat waktu juga, monggo silakan untuk Pak David Prigasan selaku pembawa materi pada webinar pagi ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya David Piragasan, salah satu anggota tim Respect Network. Saat ini kami ingin membawakan materi tentang Introduction to VXLAN VPN. Ini sedikit tentang saya. Nama saya David Piragasan, alamatnya dari Surabaya, Jawa Timur. Email saya david.piragasan@bestpack-network.com. Kemudian beberapa sertifikasi yang pernah saya ambil antara lain adalah CCNA, sama CCNP Encore. Oke, kali ini kita akan ngobrol mengenai VXLAN VPN, artinya VXLAN yang di-enhance dengan protokol VPN. Sebelum kita ngobrol jauh ke sana, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan dulu. Salah satunya adalah introduction to VXLAN ya. Salah satunya dengan memperkenalkan beberapa mekanisme bagaimana VXLAN di-deploy. Salah satunya adalah data center interconnect. Oke, jadi di sini kita ada istilah multiport, multi-fabric, dan multi-site. Dari kita pasti sudah pernah tahu bagaimana integrasi data center multi-site. Salah satunya adalah dengan, misalnya aku punya perangkat yang ini perangkat core-nya. Jadi ini adalah perangkat routernya. Kemudian di sini ada switch access, kemudian di sini ada switch access. Intinya kita ngobrol mengenai traditional network. Kemudian ini connect ke internet cloud. Kemudian ini ada data center kedua, sama kurang lebih topologinya seperti ini. Oke. Jadi dulu kalau misalnya kita di sini katakanlah ada PC gitu ya, kemudian kita masuk ke VLAN 10 gitu misalnya, kemudian di sini ada PC lagi, masuk ke VLAN 12 gitu misalnya. Ketika di sini harus ada VLAN yang sama, ada beberapa teknologi yang bisa kita pakai itu. Salah satunya yang pernah dicoba dan banyak bisa kita temukan di beberapa forum-forum adalah VLAN over GRE. Jadi kita bikin tunnel nih dari sini ke sini pakai GRE tunnel. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua bisa pakai Q-in Q. Kemudian yang ketiga bisa pakai MPLS. Kemudian yang keempat bisa pakai VPLS. Nah, kemudian masalah selesai di sisi sini, artinya VLAN yang ada di sini, kemudian bisa ada di sini, kemudian VLAN yang ada di sini juga selesai, bisa ada di sini. Oke, kemudian muncul lagi satu masalah baru bahwa traditional VLAN itu hanya sekitar 4096 kalau nggak salah. Ketika dipakai oleh dua data center mungkin selesai masalahnya, karena mungkin bisa pakai private VLAN, atau mungkin ada beberapa server mungkin dijadikan satu VLAN, sehingga mekanisme untuk menghemat 4096 VLAN ini tadi masih bisa dilakukan. Kemudian masalah mulai muncul ketika data centernya udah mulai banyak nih, dan connect lagi ke sini, dari sini connect ke data center lain, dan sebagainya, sampai akhirnya kondisi 4096 itu udah nggak bisa ditoleransi lagi, dan akhirnya harus menggunakan cara lain agar kita tetap bisa bekerja dan service tetap bisa berjalan tanpa adanya gangguan masalah network segregation. Kemudian muncul yang namanya VXLAN, D-nya 348. Jadi ada teknologi namanya VXLAN. Teknologi VXLAN ini kebetulan sekarang banyak sekali disandingkan dengan topologi spine USB. Secara teknis, VXLAN mampu memberikan VLAN sekitar 16 million ya, 16 juta VLAN. Jadi mampu memberikan sekitar ini VLAN ya. Kemudian tiap
VLAN akan ada VLAN ID yang bisa kita konfigurasi dari ke VN segmen ya. Oke, dari sini tadi permasalahan mengenai jumlah VLAN yang terbatas jadi hilang. Kemudian permasalahan berikutnya adalah apakah teknologinya harus pakai spine? Enggak. Sebetulnya teknologinya enggak harus pakai spine. VXLAN secara teknis membungkus frame layer 2 ke dalam paket IP UDP. Kemudian datanya ditransmisikan melalui overlay. Secara teknis, VXLAN memberikan konfigurasi network tersendiri. Ini contohnya kalau kita mau pakai spine ya. Pakai spine ini loop. Spine 1, ini spine 2, ini loop 1, ini loop 2, dan ini loop 4. Oke. Jadi secara teknis ini adalah infrastruktur yang di atasnya ada underlay, kemudian ada overlay juga. Ini control plane, ini data plane. Oke, kemudian bagaimana host bisa berkomunikasi? Host akan tersambung di sini. Mungkin ini server A, server 1, kemudian ini ada server 2, atau bisa juga ini tersambung ke perangkat L2 atau ke TOR, top of rack. Jadi top of rack itu adalah switch yang ada di paling atas rack. Secara teknis ini adalah infrastruktur layer 3, sehingga ketika server 1 ingin menghubungi server 2 atau server 1 ingin menghubungi PC yang tersambung di switch ini, misalnya ini di VLAN 10, kemudian di VLAN 12, datanya ditransmisikan via VTEP atau tunnel. Nah, bagaimana di server 1 ini tahu bagaimana data harus dikirimkan kemana, kemudian bagaimana datanya sampai ke sini tadi, itu terjadi karena ada jasanya VPN. VXLAN pada dasarnya hanya tahu dia bagaimana caranya ngirim paket ini tadi. Nah, sementara sebuah paket ketika akan dikirim, dia pasti ada source atau destination. Nah, source atau destination itu tadi tergantung sama namanya routing tables. Jadi kita bahas VPN. Control plane. Kemudian di sini ada data plane. Oke, data plane isinya adalah forwarding engine yang akan membuat paket yang akan dikirimkan itu dikirim oleh sebuah sistem yang disebut dengan forwarding engine. Kemudian forwarding engine tadi bagaimana dia tahu dia harus dikirim kemana, ke port berapa, dan ke IP berapa, ada yang namanya forwarding table. Bagaimana forwarding table dibentuk? Itu ada yang namanya routing engine, yang akhirnya dia membentuk routing table. Nah, routing table ini tadi dihasilkan dari mana? Bisa pakai IGP, SPF misalnya, yang dia akhirnya membentuk sebuah source to destination. Setelah paket dikirimkan, selanjutnya ada yang disebut dengan VTEP itu tadi. Artinya begini, jadi VXLAN itu membentuk frame L2 dibungkus dengan paket IP UDP, paket UDP L3-nya, sehingga infrastruktur yang misalnya ini lift saja, kemudian ini switch 1, ini switch 2, ini lift 2. Misalnya di sini mereka membentuk satu jaringan yang namanya OSPF dengan OSPF untuk underlay sama overlay-nya. Kemudian di sini ada PC yang ingin di VLAN 10. Kemudian di sini ada PC di VLAN 12. Ketika mereka ingin mengirimkan data dikirimkan melalui VTEP ini tadi. Nah, VTEP ini tadi berada di atas OSPF, jaringan OSPF yang sudah established. Sehingga VTEP-nya tadi disebut overlay transport virtualization. Jadi aku misalnya punya router A, kemudian dia connect ke router B. Ini adalah physical kabel. Oke. Kemudian ketika di sini ada komputer, kemudian di sini ada komputer yang membuat, kemudian di sini ada satu link, ada satu jalur baru lagi di sini ya. Kemudian ini bikin satu link lagi di sini pakai GRE gitu misalnya, atau mungkin pakai VPN L2TP gitu misalnya. Maka yang hijau ini itu disebut pseudo wire atau kabel yang tak terlihat. Nah, pseudo wire ini hanya bisa establish ketika OSPF-nya atau
dari A ke B ini tadi sudah ada koneksi yang established. Entah pakai static routing, entah pakai dynamic routing, terserah, nggak ada masalah. Kemudian di atasnya kita tumpangi lagi dengan VPN atau GRE atau yang lain. Nah, GRE VPN yang menumpang di atasnya ini tadi biasa disebut virtual transport. Sama dengan ini tadi, OSPF-nya mesti nyambung dulu dari lift 1 ke lift 2, baru kemudian VCAP-nya bisa tersambung. Baru kemudian datanya baru bisa dikirimkan. Sehingga frame-nya itu tadi, selain kemudian UDP, kemudian di sini IP. Nah, bagaimana si lift ini tadi tahu bahwa datanya harus dikirim ke sini dan mereka punya informasinya? Nah, itu tadi berkat jasanya VPN yang di dalamnya ada routing table plus forwarding table itu tadi. Jadi ARP broadcast-nya itu dihandle tersimpan di sini, kemudian tersimpan di sini dan di broadcast ke sini, kemudian dari sini ARP-nya juga disimpan di lokal dan di advertise ke lift 1. Oke, VXLAN multiport. Jadi VXLAN multiport ini tadi sebetulnya disebut sebuah VXLAN multiport. Misalnya aku punya spine, ini mesh ya. Kemudian ini juga mesh, ini juga mesh, ini juga mesh. Oke, ketika ada ini spine, ini lift, spine, ketika kondisinya seperti ini, port itu ini belum tentu bisa dikatakan multi-site. Bisa jadi konfigurasinya seperti ini. Itu disebut multi-port. Karena mereka yang pertama, kenapa mereka disebut multi-port adalah jadi mereka punya single underlay. Nah, ini mereka share the same VTAP ya. Jadi VTAP-nya sama, VTAP overlay-nya sama. Itu maka masih disebut single port. Ketika ininya sudah berbeda, VTAP-nya sudah berbeda, maka mereka disebut multiport. Kemudian tidak harus, sorry. Ini kondisinya tidak harus lewat ini. Jadi koneksinya terjadi via border lift. Kemudian single underlay domain, end-to-end-nya menggunakan domain yang sama. Kemudian untuk replikasi boom-nya juga masih satu, dan yang VNI-nya juga menggunakan single VNI. Oke, berikutnya adalah multi-fabric. Nah, untuk multi-fabric ini, jadi di sini kita tadi lihat ada beberapa pilah ya, antara port dan fabric. Port itu salah satu mengacu ke dokumentasinya Cisco. Port itu adalah satu infrastruktur spine lift. Ini disebut port. Mengacu ke dokumentasinya Cisco ya. Kemudian di sini ada fabric. Fabric ini tadi, jadi kalau Anda dengar istilah fabric, kalau kita mengacu ke dokumentasinya Cisco, kata kuncinya adalah mesh between network device. Jadi mesh di sini, kata kuncinya fabric itu salah satunya yang tadi. Network fabric itu adalah mesh between network device. Misalnya switch 1, 2, 3. Ini udah mesh. Bisa juga kondisinya seperti ini. Nah, ini juga mesh. Walaupun bisa juga kita buat seperti ini juga mesh. Oke, apa bedanya? Oke, sebentar. Di sini, ini ada garis tidak dengan, ada kabel yang terkoneksi tidak dengan menggunakan pseudo wire. Artinya ada physical cable. Nah, di sini juga bisa nih, connect ke sini dengan menggunakan pseudo wire. Artinya, secara nggak langsung ini bikin koneksinya begini. Nah, di sini juga bisa bikin koneksi pseudo wire. Ini seolah-olah dia ada garis seperti ini. Ada garis yang melintang seperti ini, warna biru. Nah, ini juga bisa bikin dari sini ke sini. Jadi seolah-olah seperti ini. Tapi dia menggunakan pseudo wire atau kabel virtual. Ini tadi juga harus terjadi koneksi dulu. Baru kita bisa bikin jalur yang warna biru dan warna hijau. Multi fabric, salah satunya adalah overlay domainnya ada yang berbeda. Kemudian secara teknis, dia punya perangkat alternatif di atasnya spine atau di atasnya super spine. Kemudian control plane-nya berbeda. Kemudian underlay domainnya ada di bawahnya spine, bukan di bawahnya super spine. Dan underlay-nya, underlay domainnya isolated. Kemudian dia punya separate replication domain for boom atau independent boom transport. Kemudian dia ada dedicated border lift dan tidak ada endpoint yang nyambung ke situ. Biasanya kalau kita ngomongnya spine lift ya, spine, mesh, ini lift, ini
satu, kemudian ini border link. Maka jika ada koneksi internetnya akan lewat sini. Atau kalaupun ada firewall-nya akan masuk ke border link. Sementara untuk dedicated border link lagi nggak ada endpoint ke sini. Untuk multi-site ini selain dia untuk underlay-nya tetap isolated, artinya tergantung posisi dari masing-masing site tadi. Kemudian untuk overlay-nya dia nggak cuma ada di satu setting tadi, tapi dia bisa ada tersambung ke beberapa site. Jadi misalnya ini adalah site 1, dan ini site 2, maka routing overlay-nya itu juga akan tersambung ke sini melewati super spine. Ini perangkat super spine-nya. Oke, untuk VXLAN multi-site itu hardware sama software yang support. Ini minimum hardware dan software yang dibutuhkan untuk EVPN multi-site. Salah satunya adalah kata kuncinya ini. Jadi perangkatnya harus ada ininya. Kemudian untuk NXOS-nya sekarang ini NXOS-nya 7 ya. Kemudian ada yang versi 9. Kemudian sekarang sudah versi 10 terbaru 10.01 ya. Kemudian yang pernah kita deploy di salah satu customer itu 938_2. Sebelumnya kita juga deploy di customer itu 704/71. Jadi minimum versinya ini atau letter-letter itu berarti lebih baru. Untuk yang ini berarti sudah masuk kategori versi 3, ini versi 2, ini masih versi 1. Ada kata kunci perangkatnya di belakangnya ada seperti ini. Nah, salah satu perangkat yang pernah kita deploy itu salah satunya adalah 9332. Kemudian ini spine. Kemudian liftnya kita pakai 93180Y ya, YC. Ini ada belakangnya, ini ada J-nya. Nah, ini kita deploy di 2 tempat multi-site, kurang lebih topologinya begini. Kemudian ini ISN, free, kemudian ini routernya free, terus spine, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk max MTU yang disarankan untuk VXLAN itu pakai jumbo frame, minimum MTU-nya 1550, tapi sebaiknya di atasnya ini. Jadi kalau misalnya kita menggunakan stack, kemudian kita menggunakan VMware yang bekerja secara multi-site, better MTU-nya di set ke 9000. Di sini itu default MTU yang bisa kita konfigur adalah 9216 di masing-masing interface. Untuk MTU di Nexus bisa menggunakan sistem Jumbo PU untuk global konfigurasinya. Ini adalah topologi-topologi yang di-deploy untuk multi-site. Jadi di sini ada BGW, ada beberapa yang BGW-nya jadi satu dengan spine. BGW dan spine itu jadi satu perangkat. Mungkin ada yang memang dipisah. Salah satu alasan kenapa VXLAN disarankan menggunakan teknologi CLOS atau spine leaf. Yang pertama karena mengejar redundancy. Jadi kalau nanti mau nambah leaf lagi bisa. Dan ini semua CMP, L3, equal, cost, multipathing. Nah, kelebihan utama dari VXLAN ini tadi adalah infrastruktur utamanya. Jadi spine dan leaf ini tadi, atau kalau misalnya kita nggak mau pakai spine dan leaf, kita bisa pakai satu perangkat aja. Satu leaf 2. Oke, ini terus satu leaf 2. Oke. Salah satu kelebihan utamanya selain VLAN lebih dari 4096, salah satu kelebihan utamanya adalah di infrastruktur utamanya itu loop free. Kenapa loop free? Oke. Jadi balik lagi ke urusan sifat dasar port.
yang ada pada router. Jadi ketika dia switch, ini switch, kemudian misalnya ada PC gitu ya, switch juga, sorry, ini switch juga, tapi di sini harus terang dan di sini juga harus terang. Maka jika komputer A ini broadcast atau ngirim ICMP, ketika A dan B ini ada dalam satu broadcast domain, maka si A ketika akan ngirim ke data ke si B, dia akan broadcast dulu nih ke sini, dan broadcastnya akan dilewatkan ke sini juga, dilempar ke sini juga. Jadi itu salah satu port yang ada pada dua switch. Jadi broadcast yang ada di sini juga akan di-forward ke sini. Kemudian ketika di sini memang ada MAC address yang dituju, maka ICMP-nya akan dikirim ke sini dan komputer B akan memberikan reply ke komputer A. Kalau dia satu broadcast domain. Di router itu portnya punya sifat yang berbeda. Jadi kalau misalnya ini ada komputer A, ini kemudian B, maka port yang ada di sini, walaupun A dan B ini tadi satu broadcast domain, ketika A ngirim broadcast ke sini, broadcast ini nggak akan langsung dilewatkan ke sini. Karena memang pada dasar port dari router itu adalah dia tidak memforward paket broadcast atau frame broadcast. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka kondisi infrastruktur ini ketika disebut sebagai loop free, itu make sense. Kenapa? Karena mostly port yang digunakan adalah routed port. Oke, jadi ini juga salah satunya. Jadi ada super spine, kemudian di mana BGW saling terhubung dengan super spine. Ini adalah L3 network, di mana di sini bisa jadi dark fiber koneksinya ya, bisa jadi dark fiber, MPLS, DWDM mungkin, atau apapun dari ISP yang bisa melewatkan lebih dari 1550 atau lebih dari itu tadi 9000 frame. Oke, kemudian ini BGW on spine line yang saya bilang tadi. Jadi ada satu kondisi di mana BGW-nya ada di dalam satu spine. Kemudian dia terkoneksi ke super spine yang ada di L3 network multi-site data center untuk koneksi multi-site. Nah, ini yang terjadi. Cuman kalau kita mau menggunakan ini, maka hal pertama yang mesti diperhatikan adalah ini adalah bukan gambar fisikal. Artinya ini kondisinya logical. Kenapa kondisinya logical? Oke, ketika kondisinya terpisah seperti ini, bisa jadi ini adalah kabel. Jadi ini itu adalah kabel ISP. Ya, ISP. Masalah utamanya sebetulnya kalau ini memang BGW ya, kalau ini memang BGW, kondisinya BGW biasanya punya port yang masih bisa diakomodir untuk koneksi dari ISP. Jadi biasanya ISP itu turun koneksinya pakai RJ45, memang 1 gig misalnya. Tapi jarang banget intersite begini, bandwidth-nya lebih dari 1 gig. Ketika 1 gig berarti nggak pakai FO. Cuman di sini portnya biasanya lebih dari 1 giga kapabilitas portnya. Nah, sehingga ketika dia masuk ke sini, potensinya harus pakai konverter atau harus melewati perangkat lain lah. Nah, di BGW ada potensi kabel biru ini masih bisa diakomodir oleh BGW. Masalahnya adalah kalau itu tidak ada dan kabel biru ini connect ke spine. Jadi untuk informasi, perangkat-perangkat spine, perangkat-perangkat yang digunakan untuk spine itu biasanya mereka punya katakanlah 48 port misalnya. Oke, 48 port. Tapi itu semuanya ISFP. Speednya 40 atau 100 gig. Jadi kalau kabel yang turun dari ISP itu kabel FO 1 gig, maka akan jadi problem ketika connect ke sini. Nah,
Sehingga ketika gambarnya begini, ini adalah secara teknis penggambaran secara logikal. Terus kabelnya ini kemana? Kabelnya itu akan connect ke lift. Tapi ada beberapa yang mengharuskan langsung connect-nya ke spine atau ke BGW. Oke, jadi VXLAN sebelum datangnya teknologi VPN, itu VXLAN nggak punya control plane. Jadi VXLAN tunnelnya itu manually dibuat, kemudian terus-terusnya itu di float. Makanya ya, salah satu type-nya itu float and learn. Metode ini sih mudah untuk diimplementasikan, tapi masalahnya adalah potensi. Jadi networknya itu nggak resilient. Nggak resilient. Jadi kalau Anda pernah baca RIP di punyanya Cisco itu, resilient. Jadi networknya itu tidak elastis atau akan susah untuk diekspansi. Nah, untuk itu makanya ada yang namanya VPN tadi. Jadi VPN ini adalah full form dari Ethernet VPN. Jadi tugasnya adalah membawa layer 2 traffic. Oke, jadi fungsinya adalah membawa traffic layer 2 melewati yang dibungkus dengan paket layer 3. Jadi seperti disebutkan di awal tadi bahwa VXLAN pada dasarnya adalah VLAN yang extended karena frame yang ada di layer 2 itu tadi dibungkus. Jadi frame audionya itu dibungkus dengan, jadi bentuknya itu begini. Kemudian header, kemudian VXLAN header, satu frame. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini. Jadi layer 2 frame-nya itu tadi dibungkus lagi ke dalam paket IP dengan protokol UDP ini tadi. Oke, jadi VPN ini tadi bisa digandengin atau istilah bahasa kerennya bisa digabungkan dengan teknologi lain, salah satunya VXLAN. Kalau kita ngomong VXLAN, pada dasarnya kita ngobrol sesuatu yang sifatnya besar banget. Artinya di sini VXLAN ini tadi kalau mau kita bahas secara detail, ada banyak sekali mekanisme kombinasi yang bisa kita lakukan. Salah satunya ini tadi VXLAN menggunakan multi protokol BGP MVPN. Nah, MVPN itu salah satu, ya ini tadi menggunakan BGP multi protokol BGP. Jadi, secara teknis VPN ini adalah control plane teknologi dan data plane-nya itu bisa menggunakan MPLS atau VXLAN. Jadi, di sisi data plane atau di sisi lift itu kita bisa menggunakan protokol routing apapun untuk terkoneksi ke spine. Jadi bisa menggunakan OSPF atau menggunakan ASAS. Atau menggunakan IGRP juga bisa. Sorry, IGRP. Ini adalah VPN history. Jadi VPN itu pertama kali diperkenalkan oleh IETF tahun 2010. Kemudian draftnya diperkenalkan tahun 2011, itu ada PBB VPN, VPN VPWS, kemudian VPN overlay, dan VPN E3. Kemudian diperbarui lagi draftnya menggunakan VPN IRP dan VPN DCI. Kemudian ada enhancement atau pengembangan-pengembangan, salah satunya ini tadi. Kemudian 2016 sampai sekarang salah satunya ini tadi enhancement ada L3 VPN, multi-homing, kemudian VPN IRP multicast yang paling banyak digunakan di teknologi telco ya. Oke, jadi VPN overlay ini tadi banyak sekali support enkapsulasi yang bisa digunakan. Salah satunya adalah MPLS ini tadi, kemudian NVGRI, kemudian GUI, Genevieve, dan SR6. Untuk underlay-nya itu bisa menggunakan MPLS, VPLS kayaknya nggak masuk. Kemudian tentang protokolnya bisa versi 4 atau versi 6, atau segment routing. Segment routing ini harusnya ada di sisi MPLS ya. Jadi salah satu alasan kenapa VPN digunakan adalah full cross sectional bandwidth utilization. Jadi bandwidth-nya bisa gede banget. Kemudian multi tenant, kemudian client side connectivity-nya sangat fleksibel. Flexible workload placement with VM mobility. Jadi tadi kalau kita sempat dibahas tadi, misalnya ini set 1, kemudian ada ini site 2, dia terhubung oleh L3 Networks.
L3 atau L2 atau MPLS, spine-nya milik. Jadi kalau di sini ada satu server, mereka harus sinkron dengan satu server lagi yang ada di sini menggunakan DRS misalnya untuk sinkronisasi atau backup atau redundancy. Nah, ini salah satunya teknologi VPN ini cukup bisa membantu. Kenapa? Karena semua lift itu punya gateway yang sama, sehingga seolah-olah ketika datanya dikirimkan, karena dia menggunakan satu single VTEP tunnel yang sama, jadi ini seolah-olah seperti satu perangkat. Jadi ini seolah-olah seperti satu apa ya istilahnya, satu tempat single fabric arsitektur. Kemudian fleksibel one interconnect, kemudian multi site DC interconnect, salah satunya itu tadi memudahkan interkoneksi antar data center untuk masing-masing pod atau fabric ini tadi. Ini adalah tipe-tipe routingnya, jadi nanti bisa kita lihat di infrastruktur yang nanti ada di emulasi. Kemudian ini adalah keuntungan dari EVPN. Jadi untuk keuntungan dari EVPN ini adalah bisa diotomatisasi. Jadi untuk yang pertama, jadi di network sekarang itu Cisco memperkenalkan namanya controller. Ini sebenarnya teknologi lama sekali karena controller ini adalah set apps yang melakukan otomasi terhadap infrastruktur jaringan. Jadi sangat mudah untuk dikonfigurasi dan diotomatisasi. Kemudian open standard. Jadi teknologi itu sebetulnya ada dua tipe. Pertama adalah IEEE, kemudian yang kedua adalah proprietary. Contoh yang IEEE itu OSPF, contoh yang proprietary itu EIGRP. Jadi EIGRP ini hanya bisa ditemukan di Cisco, walaupun sekarang sudah dilepas ke open source dan ini protokol ini bisa banyak kita temukan di beberapa software SDN untuk routing atau untuk layer 3 atau layer 3. Tapi secara teknis ini ini adalah teknologi yang diciptakan Cisco untuk keperluan Cisco sendiri. Jadi kalau OSPF ya nggak bisa ngobrolnya sama EIGRP, harus pakai jembatan protokol yang lain dengan cara distribute. BGP itu juga IEEE. Kemudian kalau di Cisco itu ada BVST, kemudian ada RPVST. Jadi kalau di teknologi spanning tree itu ada MST, ada LSTP. Nah ini IEEE. Sementara yang ini itu adalah proprietary. Jadi di dunia selalu begitu. Jadi akan ada dua tipe teknologi. Yang pertama teknologi ini. Nah, VXLAN ini bukan teknologi mandatorinya atau teknologi proprietorinya Cisco. Ini adalah teknologi proprietorinya IEEE atau open system ya. Sehingga kalau suatu saat mungkin ketemu multi vendor, misalnya C dengan J gitu misalnya, atau C ketemu A gitu misalnya, Cisco ketemu Arista gitu misalnya, maka nggak akan ada masalah untuk ngobrol antara dua alat ini dan bisa saling berkomunikasi. Kemudian integrated and efficient connectivity with control plane based on ya, jadi salah satu alasan kenapa EVPN banyak digunakan karena secara teknis teknologinya sangat efisien di layer 2 dan di layer 3. Kemudian tidak membanjiri control plane ya, sehingga secara teknis network juga jadi lebih efisien. Kemudian easy network scalability based on business need. Ya, salah satunya ketika digabung dengan teknologi CLOS tadi ya. Jadi mungkin nanti bisa dicari-cari. Jadi ada teknologi. Jadi kalau dulu itu kan teknologinya adalah core distribution access. Jadi core distribution access atau core access atau ini bisa disebut collapse. Jadi kalau kita melihat ada di sebuah perusahaan gitu ada core, kemudian ada router core, ada switch core, kemudian di bawahnya langsung switch access, maka teknologinya ini disebut teknologi collapse atau teknologinya collapse, namanya collapse. Atau kalau biasanya itu ada core,
Kemudian ada distribution ini L3 ya. Jadi kemudian ada access. Nah, ini adalah standar yang dibuat oleh Cisco. Dan kebanyakan perusahaan-perusahaan lain ngikutin seperti ini. Kemudian sekarang ada teknologi lagi namanya CLOS. CLOS. Atau biasa disebut dengan spine leaf. Bedanya adalah di sini L2, di sini sudah L3. Jadi kalau di sini Anda setup VLAN, maka terminasinya akan ke sini. Nah, dari sini ke atas pakai apa? Pakai L3. Sementara di sini L3, di sini L3. Turun. Ini baru L2. Atau dari sini langsung nyambung ke server. Kemudian network segmentation inside and across multiple campus and data center allowing to secure separate traffic. Ya, jadi di VXLAN FVPN itu kita bisa memisahkan trafficnya ya, berdasarkan keperluan. Kemudian minimize fault domain, yang pasti meningkatkan reliabilitas dari sebuah jaringan. Kemudian make address mobility provide flexible yet simple deployment capability. Jadi seperti disebutkan tadi bahwa kita lihat di hands-on-nya aja ya, di lab-nya langsung. Oke, jadi ini adalah salah satu bentuk topologi multi-site. Ini adalah salah satu contoh yang pernah kita implementasikan di customer. Kemudian di sini underlay-nya pakai ASIS, kemudian overlay-nya pakai BGP. Kita coba cek di sini dulu. Oke. Oke, kemudian oke, MTU-nya 1500. Oke. Oke, jadi ini kondisinya spine ya, yang sebelah sini. Itu kalau kita lihat ya, LAN-nya sudah bisa kita lihat ini 1001, di 1002, 1001, di 1002. Oke. Cek dulu. Oke, jadi ini di sini ada neighbor 111 dan 2222. Coba kita lihat di sini. Oke, jadi 111 ini IP-nya nempel di spine 1. Jadi lift-nya connect ke spine 1. Kemudian jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk ngecek seberapa berhasil konfigurasi VXLAN yang kita lakukan. Kemudian di sini show IP route VPN multi-site. Oke, kalau kita lihat 172.16.101.100 itu via 333. 333 itu oke, 333 ini berarti sini ya. Nah, ini tadi. Interface loopback yang nempel di sini. Jadi antara spine dengan leaf, antara spine dengan leaf itu terkoneksi via ASIS.
terkoneksi via SIS. Ini ada SIS underlay. Kemudian di sini kita lihat, sorry. Nah, IP ini itu adalah IP komputer yang ada di bawah sini. Ya, jadi DCA VLAN 101. Sorry, di sini. Oke ya, DCA VLAN 101 itu IP-nya berapa? Ini IP-nya 100 ini. Nah, IP 100 ini tadi ternyata ada juga di sini. Nah, ini siapa yang bawa? Ini tadi yang bawa adalah si FVPN ini tadi. Dia dienkapsulasi menggunakan VXLAN. Kemudian siapa tadi yang bawa? Yang bawa ini. Si IP-nya live ini tadi, IP-nya ASIS ini tadi, via di-advertise, kemudian di-advertise ke BGP lewat AS number 6501 ini tadi. Kemudian, oke, kita coba ping ke 200. Oke. Login ke dirinya sendiri bisa nggak? Oke, bisa. Login ke gateway. Oke. 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 Kita coba cek dulu di sini. Sudah ada trafficnya atau belum? Nah, ini datanya. Ini bentuk konten dari FVPN. Jadi, nah ini L2 VNI-nya. VNA. Hmm.
Oke, sebentar. Saya kok curi. Sisi base, final 1. Terus final 2. Base, oke, semua mesinnya udah up. Coba kita cek dulu. Hmm. Oke, sebentar.
102, 100. Oke, jadi mungkin ada yang tanya, kenapa kok ngepingnya selalu harus pakai VRF? Jadi semua eh, infrastruktur yang ada di level akses untuk server, kemudian PC yang terkoneksi dan kawan-kawan, itu semuanya routing table-nya semuanya ada di VRF. Kita jadikan satu di VRF. Nah, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini gambaran gambaran VLAN-nya. Nah, ini dia. Jadi ini ada VLAN let's say VLAN 10, kemudian ada VLAN 20. Nah, masing-masing VLAN 10 dan VLAN 20 ini ada di broadcast domain yang berbeda. Nah, supaya dia bisa saling berkomunikasi, gimana caranya? Nah, kita butuh yang namanya interVLAN routing atau interVXLAN routing. Nah, interVXLAN routingnya ini tadi, L3VNI-nya ini tadi. Kita cek di sidup 1. So, oke. Ini berarti L3-nya, VPN multi-site. Cuma ini kita coba ping ke 172.16, sorry. Dari PCA, dari sini kita ping ke 101.200. PCA lu 1. So, aduh, ini tidak ada. Tidak ada informasinya mengenai 102, 101, 200. Oke, ini IP-nya sendiri bisa, IP-nya TP bisa. Nah, ke IP-nya yang satu segmen dengan dia, 200 nggak bisa. Oke, kita lihat di BCA. Oh, ini ada. Nah, ini sepertinya BGP-nya masih belum established.
Oke, coba kita cek di sisi hmm, oke.
Ini agak aneh ya. Harusnya kalau dilihat tuh harusnya hasilnya seperti ini sih. Nah, ini kondisinya satu single site. Jadi ini ada VLAN 10 sama VLAN 20. Ini IP-nya. Oke. Ini gateway-nya. Jadi kondisinya kalau kita cek itu kurang lebih seperti ini ya. Ini show IP route itu nah ini adalah IP network-nya, kemudian ini yang di bawah, kemudian ini auto VNI-nya. Bentar. Jadi di FVPN itu salah satu berisi informasi-informasi seperti ini. 10.20.1.2, 10.20.1.2 itu L3VNI-nya ini, dan bisa kita lihat pakai information comment-nya seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti webinar untuk materi Introduction to VXLAN. Jika ada pertanyaan, silakan. Izin tanya, Mas, apakah bisa kalau kita koneksi tanpa spine? Jadi antar lift to lift saja. Izin tanya, Mas, untuk Anycast, ini Mas Yudis, untuk Anycast Gateway Configuration, apakah sama di setiap lift? Baik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk VXLAN ini nggak harus pakai spine lift sebetulnya. Jadi untuk lift ke lift itu juga bisa. Jadi kalau Anycast Gateway-nya itu semuanya disetting di lift 1, kemudian di lift 2, kemudian di DCB juga di lift 1 dan di lift 2. Tergantung apakah di sini mau dibuat sama dengan yang di DC2, itu tergantung flavor masing-masing engineer sih. Cuman kalau misalnya apakah katakanlah di DCA ada VLAN 10, 20, 30. Di sini VLAN 10, 20, 30 ya sama. Gateway-nya juga di sini di set 1, di sini di set 1. Jadi Anycast. Kurang lebih gitu, Mas Yudis. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau enggak, mungkin bisa diakhiri. Silakan moderator. Untuk materi pada hari ini di episode 10 ini yang dimana yang dibawakan oleh Pak David Gagasan ya, yang dimana untuk materi yaitu VXLAN VPN ya, dan tadi itu yang dibawakan oleh Om David sudah selesai dibawakannya. Nah, dimana doa dan harapan mengenai materi yang disampaikan oleh Pak David tadi itu kembali semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat gitu kan, khususnya bagi pemateri, bagi penyampaian ataupun pada kalangan umum semuanya gitu, atau bagi kita semua yang mendengarkannya. Oke, sebelum menutup webinar pada hari ini, izinkan tim kami memperkenalkan sedikit tentang Bespat Network. Waktu dan tempat kami persilakan. Tadi sudah disampaikan ya, di sini ada sedikit mengenai profil BPN, dan sebelum tadi ke intinya itu kan menjelaskan mengenai materi. Nah, mungkin sekarang sedikit tentang BPN itu apa sih gitu kan. Nah, di sini ada BPN. BPN itu adalah sebagai training dan consulting mengenai IT networking kan. Nah, di sini juga ada Bespat System Integrator. Pertama itu ada network planning dan design. Nah, di mana di sini itu kita sebagai di BPN itu kita ngedesain topologi gitu kan, sebuah network yang bertujuan untuk memastikan bahwa komunikasi dapat memenuhi kebutuhan. Jadi jika Anda gitu kan mau untuk menggabung atau misalnya berlangganan kepada kami gitu, boleh silakan diinfo di info_bespat_network.com gitu kan. Nah, selain itu ada juga network implementation di mana di sini tuh ada proses instalasi jaringan gitu kan. Nah, di sini tuh proses instalasi jaringan, ada proses upgrade juga gitu, proses pengamatan backbone perusahaan. Selain itu juga ada network monitoring, di mana nanti kita itu akan memantau nih, gitu kan, proses memantau dan analisa dari jaringan yang secara terus-menerus. Nah, ada juga network maintenance, di mana kita ini adalah untuk mengikuti untuk adanya troubleshooting gitu. Jika perusahaan Anda gitu kan adanya troubleshooting gitu, boleh hubungi kami. Ada juga
pengecekan jaringan gitu kan, terus ada Kelgas juga gitu. Nah, terus ada juga in-house training, di mana di kita ini, BPN ini akan mengadakan training gitu untuk karyawan, untuk upgrade skill gitu. Jadi jika Anda yang tertarik gitu, yang berminat untuk upgrade skill Anda gitu kan, atau dari bapak-bapak rekan-rekan sekalian, boleh untuk bergabung atau infokan ke email kita gitu. Nah, selain itu ada juga network assessment, di mana di sini itu kita mengetahui nih gitu secara lebih mendalam mengenai kondisi jaringan kita, termasuk di dalam identifikasi masalah gitu kan, resiko dan cara memperbaiki itu kayak gimana. Nah, terus yang terakhir juga ada IT network konsultan, di mana di sini tuh jika perusahaan Anda gitu kan butuh asisten nih untuk mengenai permasalahan yang ada di jaringan Anda, boleh konsultasikan kepada Bestart Network. Gitu. Setiap masalah pasti ada solusinya gitu. Oke, selain itu juga nih ada beberapa klien nih yang udah bekerja sama dengan kita, dengan BPN. Nah, seperti ada di sini ya, ada Watson, terus ada Telenet. Di sini beberapa perusahaan yang memang udah bekerja sama dengan kita gitu, dengan kami BPN. Dan ada juga Fujitsu. Mungkin Fujitsu sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih tetap berlanjut untuk proyeknya. Terus ada juga nih Chin Niaga, di mana ini untuk bank ya. Dan sampai sekarang pun ini masih berlanjut dengan kami. Nah, ada juga nih, ada BSSN gitu. Di sini juga proyek di sini tuh kita masih berlanjut sampai sekarang. Ada Tik Polri, Nokia, Mabes Polri, dan lain sebagainya. Nah, di sini nih ada pengalaman proyek kami gitu kan. Yang pertama ada implementasi VXLAN eVPN multi-site. Terus ada juga redesign MPLS pada IPRA Network. Ada juga implementasi Cisco ASI. Terus ada juga setup BGP internet dan maintenance. Dan juga ada network design, ada managed service, ada new installation IT network, ada refresh core switch, yang 9 ada optimization IT network, ada ATN BGP multi-homing, ada juga pengadaan perangkat jaringan DC, ada juga setup IT network CCTV, ada IT network assessment, download MD fast banking, implementation radio server, dan terakhir ada setup infra, VDC, dan DNC. Jadi ini beberapa ringkasannya yang dilakukan oleh kami gitu kan, ada pengalaman kerjaan atau pengalaman proyek kami yang selama ini gitu. Oke, nah ini untuk bukti-buktinya ya selama kita pengerjaan itu, selama kita proyekan itu. Ini beberapa dokumentasi yang udah kami siapkan ya, yang secara ringkasnya. Nah, contohnya ini. Oke. Nah, terus ada juga nih di kami ada mengadakan training center, yaitu mengenai Cisco, yang biasanya itu untuk CCNA, CCNP mengenai routing, switching, dan training. Oke, nah selain dari profil kami ya, tadi profil kami, sedikit menjelaskan profil kami, ada juga ini produk dari Bestart Network gitu. Nah, yang pertama ini ada buku ya, buku CCNA Bestart Training Center yang dibuat oleh Bapak Danu Wiyoto ya, selaku CAI dari Bestart ini gitu. Nah, di sini itu jika Anda berminat ya untuk mempelajari buku ini untuk CCNA boleh infokan saja kepada info@bestart_network.com gitu. Oke, nah terus ada juga ini ada handbook MPLS dasar dan L3 VPN, di mana buku ini jika kalian berminat ya untuk membaca dan mempelajarinya, ini boleh kalian buka di websitenya info@bestartnetwork.com, kalian boleh download untuk mempelajarinya. Jadi selain itu juga ada handbook Zoom for meeting. Di sini dibuat oleh Mas Jeki ya dan beserta tim network juga gitu di Bestart Network juga. Nah, di sini juga di buku ini ada mengenai tentang Zoom, caranya gimana install Zoom dan lain sebagainya. Oke, nah ada juga nih ada handbook tutorial registrasi IP phone dengan CUCM. Nah, di sini juga dibuat oleh Mas Itang Asep Sofiandi ya, beserta tim dari Bestart Network.
Ada juga handbook Stacking Cisco Switch 3750. Di sini dibuat oleh Mas Danang Kurniawan beserta tim dari Bestpart Network juga. Oke, nah selain dari tadi produk buku ya, mengenai handbook juga, di sini ada juga mengenai t-shirt, di mana kita juga menyediakan t-shirt jika Anda berminat juga membeli ya untuk t-shirtnya, boleh info aja di email kita. Nah, selain dari baju ini warna biru, ada juga yang warna hitamnya gitu kan. Di sini ada dua macam. Kalau juga kalian berminat, boleh memesannya di email kita ya. Oke, sekian ya mengenai profil BPN dan produk dari BPN. Sekilas, jika Anda berminat untuk mempelajari semuanya atau mau memesan, boleh langsung ke email kami ya di info@bestpart_network.com. Nah, terima kasih. Salam. Pantang pulang sebelum reply. Nah, sebelumnya saya memohon waktu sebentar untuk sedikit menginformasikan sesuatu, menyusul materi pada day 1, dan melihat banyaknya antusiasme audiens dalam mempelajari lebih banyak tentang VXLAN. Kami dari pihak BPN berencana untuk membuat sesi khusus di mana dalam sesi tersebut kita akan membahas tuntas lab VXLAN, Unicase, Multicase, dan EVPN. Bagi rekan-rekan yang berminat untuk gabung dalam pembahasan labnya, kami berencana untuk mengadakan sesi khusus dengan deskripsi sebagai berikut. Materinya Muhammad dari YouTube, topik lab, VXLAN, Unicase, Multicase, dan EVPN. New Webex. Untuk informasi lengkapnya akan di-share di Telegram grup IT Networking. Terima kasih. Salam pantang pulang sebelum replay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.